Sudah kelihatan? Ya, Sudah. Mungkin bisa diperbesar, Bun. Tampilannya masih kecil. Oke. Sebentar Pak ya. Ya. Sudah lebih besar, Bun. Ya. Ya, siap. Sudah jelas, Bunda. Silakan. Oke. Baik. Terima kasih sekali lagi. Pertama kali mungkin saya ingin sampaikan Bapak dan Ibu sekalian terkait Bapak dan Ibu yang sudah menginisiasi program ini sangat membantu kami di Direktorat KSK Madrasah untuk pelaksanaan KSMO yang insya Allah kita sudah akan mulai ya, bukan akan tetapi ini sudah mulai harus kita lakukan, baik nanti mungkin di tingkat satuan pendidikan maupun nanti sampai di tingkat nasional. Pertama mungkin Pak Direktur barangkali nanti mohon Bapak dan Ibu barangkali beliau mau harus bergabung, bisa masih dihubungi saja nanti kalau beliau ingin menyampaikan banyak hal, karena kebijakan ini kebijakan yang luar biasa tahun ini. Ada beberapa hal yang saya yakin akan beliau sampaikan, karena ini adalah KSM yang sangat berbeda di tahun-tahun yang sebelumnya. Gitu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama sekali bahwa KSM ini adalah sebuah perwujudan bagi kita semuanya, Bapak dan Ibu sebagai tim guru ya, tim guru mapel dan lain sebagainya, bagaimana kita tetap memberikan ruang khusus kepada siswa kita, walaupun di tengah pandemi seperti ini, tapi kita tetap memberikan ruang bahwa anak-anak kita harus difasilitasi, harus memberikan hak mereka untuk terus berkompetisi, mempunyai prestasi, dan lain sebagainya. Sehingga di samping pembelajaran juga mereka harus kita kawal, tetapi juga motivasi untuk mereka berprestasi juga harus kita fasilitasi ya, terus kita pupuk bersama. Itulah yang Bapak dan Ibu yang harus kita tanamkan bersama, walaupun di tengah-tengah pandemi COVID seperti ini, pembelajaran dilakukan dengan jarak jauh, kemudian siswa-siswa belajarnya juga dengan e-learning, tapi fasilitas untuk terus support anak-anak kita itu terus berprestasi harus kita tanamkan, bahwa budaya anak-anak kita itu berkompetisi tidak boleh berhenti walaupun tahun ini adalah tahun COVID. Sehingga KSM yang sebelumnya memang kita rancang seperti tahun-tahun yang sudah-sudah, tahun ini adalah yang direncanakan itu sudah diputuskan dan SK-nya juga sudah ada di Kendari untuk secara nasional, tetapi karena kondisi COVID, semua anggaran juga sudah mengalami refocusing, sehingga tidak ada alokasi apapun untuk penyelenggaraan KSM ini, baik di tingkat, saya kira di tingkat provinsi maupun kabupaten, dan juga di pusat sudah tidak ada. Sehingga kita sangat berpikir keras, Bapak dan Ibu, Pak Direktur dan tim kami, bagaimana caranya bahwa KSM di 2020 ini tetap harus ada dengan pola-pola yang sesuai dengan kondisi yang ada. Sehingga lahirlah kebijakan Pak Direktur untuk penyelenggaraan KSM ini secara online, yaitu KSM online seperti itu ya. Nah, ini salah satu latar belakang Bapak dan Ibu kenapa kita memutuskan KSM online ini, salah satunya yang hal-hal yang tadi saya sampaikan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian,
kita masih ada 4 bulan ya, September, Oktober, November, Desember. Bahkan tidak sampai Desember kita nanti planning jadwalnya itu sudah kita dapat menyelesaikan KSMO ini secara nasional. Kalau juknis kan saya kira Bapak dan Ibu sudah punya semua ya. Allah ada. Ya, insya Allah. Sudah bisa berdownload. Sudah di-download ya Bapak, baik. Ya, sudah bisa di-download. Ya. Oke, saya nanti coba sampaikan sekilas petunjuk atau panduan yang garis besar pelaksanaan KSM di 2020. Mudah-mudahan nanti akan menambah gambaran bagaimana pelaksanaan nanti khususnya Bapak dan Ibu dalam mendampingi siswa kita dalam menuju KSM baik di satuan pendidikan maupun di tingkat nasional nanti. Baik Bapak dan Ibu, kita mulai bahwa kita semua tahu Bapak dan Ibu bahwa KSM ini sama-sama yang memang sudah Bapak Ibu ketahui bersama ya, bahwa itu adalah sebuah ajang kompetisi di bidang sains yang kita selenggarakan oleh Kementerian Agama, dan ini menjadi kegiatan yang sangat bergengsi atau sangat menjadi core-nya di Direktorat KSA Madrasah, bahkan Kementerian Agama khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Di situ mewadahi bagaimana siswa kita untuk berprestasi di bidang sains dan teknologi. Nah, ini adalah KSM yang memang setiap tahun kita lakukan. Nah, begitu juga di 2020, seperti tadi saya awal sampaikan adalah kita dengan menggunakan secara online, karena memang tidak memungkinkan siswa kita berkumpul di suatu tempat, dan bahkan kalau di nasional seperti biasanya kita berkumpul di sebuah provinsi yang memang nanti kita sama-sama lakukan berbagai macam aktivitas lainnya, seperti kemarin terakhir kita lakukan 2019 adanya di Manado. Mudah-mudahan kita berharap 2021 COVID sudah berangsur hilang, sehingga tahun ini kita sedang merancang anggaran 2021 akan kita agendakan dan kita rancang kembali KSM ini seperti biasanya, yang memang kita akan lakukan mungkin nanti kebijakan apakah secara online lagi atau bahkan secara offline atau kombinasi, yang memang karena kalau secara online itu memang zamannya sekarang Bapak dan Ibu ya, kita mau tidak mau, kita sendiri Bapak dan Ibu juga, dunia teknologi tidak akan terlepas ke depan, itu harus secara online itu tetap harus menjadi pilihan. Nah, ini saya kira untuk KSM 2020 ini menjadi awal perubahan Bapak dan Ibu, yang ke depan mau tidak mau siswa kita, Bapak dan Ibu juga sekalian, adalah bahwa kita semua harus berubah mindset kita dalam mengelola atau dalam pelaksanaan apapun yang kita lakukan, baik dari dunia pembelajaran, kemudian juga aktivitas kita untuk anak-anak kita juga tentunya tidak melulu secara offline, tetapi kita akan secara online, itu akan menjadi tuntutan yang mau tidak mau harus kita lakukan. Oleh karena itu, ini menjadi awal perubahan Bapak dan Ibu, bahwa ke depan khususnya KSM juga nantinya adalah bisa secara online dan juga mungkin kita kombinasi dengan offline. Mudah-mudahan COVID ini insya Allah segera berlalu dan kita kembali normal beraktivitas,
dan tetap juga membawa perubahan yang luar biasa buat kita semuanya, bahwa dunia teknologi akan terus mewarnai di setiap aktivitas kita, Bapak dan Ibu. Baik, tujuannya saya kira tujuan KSM ini secara umum Bapak dan Ibu adalah karena kita sama-sama tetap bahwa walaupun kita melakukan pembinaan siswa kita untuk terus berprestasi, tapi tetap terus jangan lupa adalah memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, kemudian siswa kita juga cerdas, sehat, dan disiplin serta menguasai jangan lupa adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah ini saya kira tujuan umum kita bagaimana penyelenggaraan KSMO kita tahun 2020 ini, sehingga siswa kita nanti menjadi siswa yang memang luar biasa di tengah-tengah pandemi pun tetap menunjukkan bahwa siswa kita itu mempunyai peran yang luar biasa dalam mewujudkan SDM unggul kita dalam hal mewujudkan dan mencetak generasi yang luar biasa. Itu tujuan umum ya, saya kira ini menjadi terus kita kembangkan di semua aspek dan semua kita memotivasi anak-anak kita. Baik, untuk tujuan khusus Bapak dan Ibu, ini saya kira adalah ada beberapa hal yang terus kita jaga. Yang pertama itu adalah bagaimana menyediakan wahana bagi siswa madrasah dalam mengembangkan bakat dan minat di bidang sains. Jadi mendevelop siswa kita, itu bagaimana anak-anak kita itu biar tidak berhenti. Jadi memotivasi mereka untuk terus mengembangkan bakat dan minatnya. Lalu juga memotivasi siswa kita dalam meningkatkan kemampuan intelektualnya, emosionalnya, dan spiritualnya berdasarkan nilai-nilai agama. Jadi nanti di KSMO 2020 ini nanti tidak hanya sekedar siswa itu mengerjakan soalnya dengan baik, tetapi juga anak-anak kita akan kita lihat bagaimana integritasnya dan lain sebagainya. Kemudian Bapak dan Ibu, masih dalam hal tujuan khusus, itu bahwa siswa kita adalah kita kasih ruang competition untuk culture-nya, yaitu menumbuh kembangkan budaya kompetisi yang sehat di kalangan siswa madrasah. Jadi budaya untuk terus berkompetisi siswa kita itu tetap harus kita fasilitasi ya. Jangan sampai walaupun kondisi COVID anak-anak kita terus kendur ya Bapak Ibu, kendur untuk mereka melakukan prestasi-prestasi yang memang sebenarnya mereka itu biasa mereka lakukan. Nah ini adalah bagaimana kita culture untuk terus siswa kita itu berkompetisi kita jaga. Kemudian memberikan kesempatan menjadi duta Indonesia yang dapat membanggakan bangsa. Nah siapa tahu Bapak dan Ibu, saya punya mimpi bahwa tahun-tahun berikutnya nanti KSM itu bisa menjadi KSM internasional. Jadi nanti mimpi juga Pak Direktur, arahan Bapak Direktur, tahun-tahun berikutnya kita akan KSM itu tidak hanya secara nasional, tapi kita akan undang negara-negara tetangga. Nah ini bagian dari semangat kita bersama bahwa kompetisi kita tidak hanya di lokal, tetapi juga di kancah internasional. Ini Bapak dan Ibu yang perlu diketahui bersama, sehingga perlu ada kesiapan-kesiapan ke depan yang memang kita harus lakukan dengan baik. Baik, Bapak dan Ibu, kita masuk ke bidang yang dilombakan. Seperti tahun yang lalu, Bapak dan Ibu, bidang lomba yang akan dilombakan adalah 11 mapel. MI itu ada 2 mapel,
matematika terintegrasi, sains IPA terintegrasi. MTS, matematika terintegrasi, IPA terpadu terintegrasi, kemudian IPS terpadu terintegrasi. MA juga seperti itu ya, matematika terintegrasi, biologi, fisika, kimia, ekonomi, dan geografi terintegrasi. Jadi bidang lomba ini sama dengan yang tahun-tahun yang lalu dan juga terintegrasi dengan sains dan ilmu-ilmu keislaman. Ini masih sama yang akan kita lakukan. Nah, ini menginjak kepada waktu dan tempat pelaksanaan ya. Baik, Bapak dan Ibu, buat KSMO ini yang pertama adalah bahwa KSM Satuan Pendidikan dimulai dari sekarang ya, sebenarnya sudah ini, dipersilakan ya. Karena KSM Satuan Pendidikan itu menjadi otoritas di masing-masing madrasah. Dipersilakan bahwa nanti siapa yang akan ditunjuk oleh madrasahnya, siswa yang akan didaftarkan untuk di di KSM secara nasional. Nah, waktu pelaksanaannya Bapak dan Ibu, pendaftarannya ya, itu di 25 September sampai 23 Oktober 2020, ini adalah waktu pendaftarannya. Dengan mengakses alamat linknya ini ya, biasa ksm.kemenak.go.id. Kalau tahun lalu sebelumnya kan sama juga ya Bapak dan Ibu, satuan pendidikan, kemudian akan di tingkat kabupaten, kemudian tingkat provinsi. Tapi kali ini adalah bahwa Bapak dan Ibu tetap menunjuk saja di satuan pendidikan siswa-siswa tersebut yang nantinya akan akan didaftarkan untuk secara tingkat nasional. Nah, ini pendaftarannya Bapak dan Ibu 25 September sampai 23 Oktober. Kemudian untuk uji coba nih Bapak dan Ibu ya, uji coba KSM nasional nanti di awal November itu kita akan ada uji coba. Kemudian KSM nasionalnya itu di tanggal 9 sampai 10 November 2020. Nah, ini di rumah masing-masing atau Bapak dan Ibu bisa memfasilitasi siswa-siswa tersebut di suatu tempat ya, di madrasah misalnya. Jika memang terbatas siswa-siswa di rumah itu jaringan internetnya kurang atau tidak ada seperti itu. Sehingga pihak madrasah diperbolehkan untuk memfasilitasi terkait pelaksanaan siswanya untuk pelaksanaan KSMO secara nasional. Nah, tetapi dengan catatan Bapak dan Ibu, jika memfasilitasi siswa tersebut di suatu tempat, misalnya di madrasahnya, harus tetap menjaga protokol kesehatan. Ini jangan sampai dilupakan, karena memang saat ini kita masih betul-betul wilayah-wilayah banyak wilayah saya kira masih belum bisa kita bersahabat, sehingga tetap protokol kesehatan secara rigid harus dilakukan, sehingga jangan sampai nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan pada saat nanti siswa kita melakukan atau mengerjakan KSMO nasional. Ada beberapa hal yang memang COVID ini menjadi mewabah kembali. Kemudian pengumuman juga ada di itu tetap laman yang sama, itu tanggal 19 November ya. Itu uji cobanya tadi tanggal 2 sampai tanggal 3 ya, Pak dan Ibu. Baik, sekarang bentuk tes Bapak dan Ibu. Untuk KSM Satuan Pendidikan itu adalah tesnya dipersilahkan bentuk dan ditetapkan oleh masing-masing madrasah. Jadi diberi kekuasaan atau kewenangan penuh terhadap madrasahnya untuk melakukan
penyeleksian siswanya sehingga akan menghasilkan siswa yang memang nanti sudah ditunjuk oleh masing-masing madrasah. Kemudian yang berikutnya adalah langsung KSM nasional. Jadi tesnya bentuknya CBT, soalnya juga disiapkan oleh Komite Ahli KSM nasional, sedangkan sarananya ialah sarana itu disiapkan oleh Komite Satuan Pendidikan atau oleh pesertanya. Baik, ini persyaratan pesertanya. Biasa ya Bapak dan Ibu, yang berbeda tahun ini dengan tahun yang lalu adalah bahwa sekarang boleh diikuti siswa yang kelas akhir ya. Kalau tahun lalu kan tidak boleh siswa kelas 6, kelas 9, dan kelas 12 mengikuti karena sudah kelas akhir. Tetapi tahun ini kita dengan semangat memberikan motivasi dan semangat ruang yang sama oleh seluruh siswa kita, sehingga seluruh siswa kita kita berikan kesempatan untuk mengikutinya. Kemudian satu siswa Bapak dan Ibu hanya mengikuti satu kategori lomba. Misalnya tadi MI itu ada 2 kategori bidang studi, ya ada 2. Jadi satu bidang lomba hanya satu siswa untuk mengikuti lomba. Tidak boleh di satu siswa mengikuti 2 bidang yang sama, gitu ya. Kemudian peserta yang melanggar ketentuan akan diskualifikasi. Baik, ini tahapan KSM Satuan Pendidikan Bapak dan Ibu. Peserta KSM adalah yang lolos seleksi madrasah atau ditunjuk oleh guru berdasarkan prestasi akademik. Kemudian menyiapkan soal seleksi dan penilaian menjadi tanggung jawab madrasah. Siswa terbaik bidang studi mewakili madrasah di tahapan KSMO nasional. Kemudian tahapan KSMO nasional itu adalah bahwa diikuti oleh 1 orang siswa tiap bidang studi di madrasah yang sama. Kemudian seleksi dilaksanakan serentak menggunakan online. Penilaian, nah ini Bapak Ibu, yang berbeda di KSMO tahun 2020 ini adalah bahwa penilaian itu adalah mempertimbangkan nilai tes dan juga nilai integritas peserta dalam tes. Seperti kita ketahui Bapak dan Ibu, yang namanya tes secara online itu tidak ada pengawasan. Jadi nanti Bapak dan Ibu dari tim ahli KSMO itu sudah merancang betul bahwa nanti siswa jika dia tidak jujur atau nilai integritasnya tidak bagus, mereka adalah sudah otomatis akan kena diskualifikasi. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, tidak boleh bu guru atau siapapun itu nanti membantu ya atau dan lain sebagainya, karena memang kita kan tidak bisa mengawasi atau siapapun tidak bisa mengawasi, sehingga ada sistemnya nanti dari tim ahlinya itu adalah bahwa tidak hanya sekedar nilai tes, tetapi juga nilai-nilai integritas itu adalah menjadi faktor utama dalam penilaiannya. Nah, itu yang menjadi nilai yang lebih di KSMO tahun 2020 ini. Kemudian Bapak dan Ibu hasil dipublikasikan di KSMO resmi, kemudian juga siswa terbaik akan dapat hadiah atau penghargaan ya. Baik Bapak dan Ibu, ini teknis bahwa setiap tanda peserta siswa peserta nanti akan ada tanda peserta KSMO yang dicetak oleh peserta apabila diperlukan. Nah ini nanti dari aplikasi pendaftaran nanti ada fasilitas tanda peserta KSM, boleh dicetak, boleh tidak, ini tidak memaksa, tapi nanti di situ difasilitasi atau akan ada tanda pesertanya.
kalau toh memang tidak dicetak juga tidak apa-apa, intinya adalah tidak memberatkan para peserta gitu ya. Kemudian ada penandatanganan fakta integritas Bapak dan Ibu. Peserta wajib menandatangani belangko fakta integritas yang telah disiapkan oleh panitia nanti secara nasional, kemudian diunggah ke laman pendaftaran. Nah, ini nanti ada aplikasi khusus untuk pendaftarannya, yang mana di situ nanti akan dituntun bagaimana nanti siswa harus menandatangani fakta integritas dan kemudian akan diunggah di laman pendaftaran tersebut. Saat ini saya kira belum mulai ya, karena nanti pendaftaran akan dimulai di tanggal berapa tadi? 21 sampai 30 September 2020. Ini KSM Satuan Pendidikan, kemudian pendaftarannya di 25 sudah bisa dimulai sampai di 23 Oktober. Oke. Baik, ini kewajiban peserta. Saya kira ini nanti bisa dibaca Bu ya. Nanti saya bagi ininya, kita kirim ke Bapak dan Ibu sekalian untuk kewajiban peserta, syarat-syarat nanti juga akan muncul di aplikasi pendaftarannya, nanti akan muncul di situ bagaimana yang harus diikuti. Siswa kita harus melakukan apa, nanti di situ termasuk kewajiban peserta ini harus melakukan dan dilakukan apa dan lain sebagainya. Kemudian juga tata tertib nanti di di aplikasinya juga akan muncul di situ. Nah, ini sekali lagi bahwa siswa tidak boleh atau salah satunya untuk memantau itu tadi adalah bahwa tidak boleh orang lain ada di sekitarnya. Itu nanti ada kamera yang akan memantau dan akan memotret anak-anak kita, makanya nanti ada persyaratan yang memang yang harus dilakukan pada saat ini komputernya. Ini biasa ada 30 menit sebelum ujian dimulai, menyiapkan alat tulis, tidak menggunakan alat komunikasi, kemudian melakukan tes simulasi KSM. Nah, ini tata tertib saat masuk aplikasi ya Bapak dan Ibu. Peserta memasukkan username dan password yang telah disediakan. Kemudian peserta menyetujui syarat dan ketentuan pelaksanaan tes. Peserta mengecek sesuai identitasnya. Peserta melakukan rekam wajah pada aplikasi dengan menunjukkan identitas peserta. Jadi nanti Bapak dan Ibu akan dituntun di aplikasi pada saat tes nanti sudah dimulai pada saat pendaftaran dengan aplikasi KSM yang sudah disiapkan oleh tim ahli nanti. Begitu juga oleh aplikasi untuk KSMO nanti ada beberapa. Nanti kalau sudah ini harus diikuti langkah demi langkah. Ini peserta ujian ini sama juga ya Pak dan Ibu. Ini muatan soalnya Bapak dan Ibu KSMO 2020 bahwa tetap menjadi KSM secara konsep sains Al-Quran, yaitu karena terintegrasi dengan ilmu keislaman. Kemudian yang adalah soalnya nanti adalah soal multi ya. Di Bapak dan Ibu nanti soal yang akan muncul adalah dalam bahasa Inggris, maksudnya campuran ya, ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Arabnya, kemudian ada bahasa Indonesia. Dan ini dirancang khusus untuk tim ahli yang menyusun soal, karena ini adalah KSM yang luar biasa di tahun 2020, sekaligus kita tunjukkan bahwa siswa kita yang ke depan kita harus mengedepankan aspek bahasa. Madrasah harus sudah kita mulai dari
sekarang. Nah, sekali lagi Bapak dan Ibu, nanti soalnya selain seperti yang lalu itu adalah integrasi dengan ilmu-ilmu keislaman, tapi juga bahasa yang digunakan adalah soalnya itu multilingual gitu ya. Jadi kalau MI misalnya nanti ada pengantarnya atau ini ada yang bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Indonesia. Kalau MI tetap banyakkan bahasa Indonesia, tapi kalau yang MTS dan MA itu nanti akan bercampur ya, berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Baik, mungkin itu Bapak dan Ibu sekilas yang bisa saya sampaikan. Secara umum pelaksanaan KSM 2020 yang memang sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kami mohon dukungan dan bantuan dari Bapak dan Ibu sekalian untuk suksesnya atau lancarnya penyelenggaraan KSM tahun 2020 yang kebijakan Bapak Direktur adalah secara online. Mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik dan dapat mengeluarkan atau mencetak atau menyiapkan siswa kita yang justru lebih punya daya saing lagi, karena tidak hanya anak-anak kita diberi kesempatan untuk berkompetisi di bidang ilmu, sains, dan teknologi, tapi juga aspek integritasnya juga akan dinilai, sekaligus bagaimana siswa kita itu ditantang untuk kemampuan dalam multilingual, multibahasa. Nah, ini yang menjadi perhatian Bapak Direktur, sehingga mudah-mudahan walaupun di tengah-tengah pandemi COVID, kita tetap mampu untuk mendorong siswa kita untuk terus tetap berprestasi dan berjuang dalam pembelajaran, sehingga siswa kita menjadi siswa yang tetap punya daya saing tinggi di bidang ilmu teknologi. Itu aja barangkali Bapak dan Ibu sekalian sementara. Mudah-mudahan nanti ada tambahan kebijakan-kebijakan dari Bapak Direktur yang bisa disampaikan di kesempatan ini. Terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.